Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rahmawati dan teman kelompok saya Dias Inayak Alifa Kansa. Kami di sini akan membahas tentang materi statistika deskriptif pertemuan 19, yaitu tentang distribusi probabilitas. Nah, untuk materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh Kak Dias. Dalam suatu eksperimen, statistik akan menjadi lebih menarik perhatian apabila yang diamati merupakan nilai yang ditentukan dari sebuah titik sampel, tidak titik sampai itu sendiri. Ingatlah kembali bahwa ruang sampel S di mana menunjukkan bahwa semua hasil yang mungkin terjadi ketika pelemparan dua buah logam yang berisi gambar G dan A atau angka dan gambar adalah berikut. Dalam sampel S bisa diamati dengan menjadi kejadian banyak yang muncul dari sisi gambar, sering juga dimuncul dari sisi angka. Sering disebut sebagai variabel X melalui pemakanan bahwa relasi X dan S adalah himpunan bagian dari real Rx seperti gambar di bawah ini. Satu, ada distribusi binomial. Tertujuan kembali percobaan statistik seperti pelemparan sebuah uang logam, pelemparan sebuah dadu, dan penarikan sebuah kartu dari sekelompok kartu as atau kartu bridge. Percobaan statistik seperti ini dapat dilakukan secara berulang-ulang. Hasilnya yang dimana muncul percobaan statistik tersebut bisa dibedakan menjadi dua macam. Nah, langsung aja kita ke contoh soal untuk distribusi binomial. Ini sebuah logam yang seimbang, sebuah uang logam yang seimbang dilemparkan sebanyak 100 kali. Misalnya muncul sisi gambar disebut kejadian sukses atau S. Kemudian muncul sisi angka disebut sebagai kejadian gagal atau G. Nah, maka P sukses sama dengan 1/2 karena di sini kan sebuah logam. Logam ini mempunyai dua sisi angka dan sisi gambar. Kalau misalkan kita anggap munculnya sebuah peluang munculnya sebuah angka, itu kan berarti ada satu kan, karena hanya ada satu buah logam, maka 1/2. Nah, satunya ini angka, per duanya ini angka dan gambar, maka 1/2. Yang kalau misalkan kejadiannya, misalkan kita untuk mencari peluang munculnya gambar pun sama, 1/2. Satunya itu gambar, per duanya itu gambar dan angka. Itu untuk contoh distribusi binomial. Yang kedua ada distribusi Poisson. Pandanglah sebuah distribusi binomial berikut. Ini ada rumusnya di bawah sini. Bila bilangan n kecil, maka P itu akan besar. Maka perhitungan probabilitas nilai variabel X tidak mengalami masalah karena probabilitas P X sama dengan X dapat dihitung secara langsung atau diperoleh dengan memakai tabel bilangan n dan nilai P dan nilai X tertentu. Contoh soal untuk distribusi Poisson ini, contohnya ini jika diketahui variabel acak adalah X yang memiliki distribusi binomial ketika diketahui N sama dengan 100 dan P sama dengan 0,005. Hitunglah P kurung buka X sama dengan 15 kurung tutup. Nah, penyelesaiannya ini seperti yang ada di gambar ini. P X sama dengan kurung buka 100 X dikali kurung buka 0,005 kurung tutup pangkat X 0,995 kurung tutup
pangkat 100 kurangi X. Nah, pada X ini kayak bisa dijabarkan 1, 2, 3 sampai 100. Nah, maka P X sama dengan 15 sama dengan 100 kemudian 15. Nah, 15-nya ini diturunin. Kemudian 0,005 pangkat 15 dan 0,995 pangkat 85. Nah, probabilitas ini susah dihitung sebab jika N sama dengan 100, maka besar dan P sama dengan 0,005 maka kecil. Sehingga harus dipakai pendekatan distribusi Poisson. Adalah sebagai berikut. Mu sama dengan NP sama dengan 100 dikali 0,005. Hasilnya ini adalah 0,5. Kemudian kita bisa hitung lagi P X sama dengan X sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X dibagi X. Nah, kita masukin angkanya E pangkat min 0,5 dikali 0,5 pangkat X. Nah, dengan ini X sama dengan 1, 2, 3 bla 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 sampai 100. Nah, maka E pangkat min 0,5 dikali 0,5 pangkat 15 dibagi 15. Hasilnya adalah 0,0000. Distribusi yang ketiga itu ada hipergeometrik. Banyak persoalan kombinasi yang dapat dirumuskan menjadi bentuk distribusi hipergeometrik. Sebagai contoh, apabila mempunyai populasi nilai N terdiri dari dua jenis, yaitu jenis warna merah dan N1, dan sisa jenis warna putih, nilainya adalah N kurang N1. Dan populasi itu kita ambil sampel acak sebanyak N tanpa pengambilan. Tentu saja sampel yang diperoleh juga terdiri dari dua jenis, yaitu jenis merah dan jenis putih. Perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian contoh soal untuk distribusi hipergeometrik. Contoh soalnya ini, dalam suatu kantong terdapat 10 bola merah dan 5 bola putih. Apabila diambil 3 bola secara acak, maka tentukanlah probabilitas untuk memperoleh 0, 1, 2, dan 3 bola merah. Nah, penyelesaiannya ini, N1 diketahui, N1 banyaknya bola merah itu ada 10, N2 banyaknya bola putih itu ada 5, dan N itu banyaknya bola. N1 ditambah N2 atau sama dengan 10 ditambah 5, nah itu 15, itu N. Kemudian N kecil banyaknya sampel yang diambil. Misalkan X sama dengan banyaknya bola merah yang diperoleh. Kombinasi bola merah yang diperoleh adalah 10. Kemudian K, kombinasi bola putih yang diperoleh adalah 5, 3 min K. Kombinasi bola sampel yang diperoleh adalah 15, 3. Maka probabilitas untuk memperoleh banyaknya bola merah X sama dengan K dalam sampel tersebut adalah P kurung buka X sama dengan K, kemudian 10K dikali 5, 3 min K dibagi 15, 3. Nah, sehingga diperoleh P X sama dengan 0 sama dengan 10, 0, 53 dibagi 15, 3. Hasilnya ini 10 per 455. Nah, sama dengan 0,02197. Kemudian P X sama dengan 1, 10, 1 dikali 52 dibagi 15, 3. Hasilnya itu 100 per 455. Hasilnya ini 0,21978. Kemudian PX sama dengan 2,
10/2 dikali 5, 1 dibagi 15, 3. Hasilnya 225 dibagi 455, hasilnya adalah 0,494505. Kemudian yang P3 ini, PX sama dengan 3, 10/3 dikali 50 dibagi 15/3, hasilnya 120 per 455, hasilnya adalah 0,26373. Nah, perhatikan bahwa jumlah 3K sama dengan 0, P X sama dengan K adalah PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 dan PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3, hasilnya adalah 1. Kesimpulannya, distribusi probabilitas diskrit membahas cara menentukan peluang dari suatu variabel acak yang nilai-nilainya dapat dihitung, seperti jumlah munculnya gambar pada koin, jumlah barang rusak, atau banyaknya kejadian tertentu dalam suatu percobaan. Variabel acak ini muncul dari eksperimen acak dan pemetaannya menghasilkan nilai-nilai yang bisa dihitung secara pasti. Dalam penerapannya, distribusi probabilitas diskrit digunakan untuk menggambarkan peluang munculnya suatu jumlah kejadian tertentu dalam kondisi tertentu. Beberapa bentuk distribusi yang digunakan adalah binomial, Poisson, dan hipergeometrik. Ketiganya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghitung peluang, namun dipakai pada situasi yang berbeda. Distribusi binomial itu digunakan ketika percobaan dilakukan berulang, peluang setiap kejadian tetap, dan setiap percobaan saling bebas. Distribusi Poisson digunakan sebagai pendekatan binomial ketika jumlah percobaan sangat besar, tetapi peluang kejadiannya sangat kecil sehingga perhitungan langsung menjadi sulit. Sementara distribusi hipergeometrik dipakai saat pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian dari populasi terbatas, sehingga peluang berubah setiap kali pengambilan. Secara keseluruhan, materi ini menegaskan bahwa distribusi probabilitas diskrit penting untuk menganalisis berbagai fenomena acak dalam kehidupan nyata, terutama saat kita ingin mengetahui peluang suatu jumlah kejadian tertentu dari proses yang bersifat acak, terukur, dan terstruktur. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.